Ya, halo teman-teman semuanya. Kita nggak lama-lama lagi ya, kita mulai kelas pada pagi hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat datang di Job Hunt Class bersama Faset dengan topik How to Work in a Blockchain Company. Oke, teman-teman semuanya. Senang sekali nih rasanya bisa ketemu teman-teman semua ya di pagi hari ini menjelang siang di hari Sabtu yang cerah ini. Kalau di Bekasi cerah teman-teman nih, nggak tahu kalau tempat lain ya. Kebetulan saya di Bekasi. Nah, baik teman-teman semuanya, mungkin ya sebelum kelas kita mulai, aku mau coba absen dulu teman-teman nih. Teman-teman gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk belajar di Sabtu ya, di hari Sabtu ini, di weekend ini kalau orang-orang lain gitu ya healing-healing ke tempat-tempat yang indah ya, ke bioskop mungkin atau ke alam ya. Tapi teman-teman di sini malah memilih untuk mengupgrade dirinya nih. Boleh dong teman-teman yang kabarnya baik, yang sudah siap untuk mengikuti kelas pada pagi menjelang siang ini, boleh dong ketikkan uhuy di kolom chat ya. Coba dong, aku mau absen dulu nih teman-teman nih. Uhuy, ada Krisna, ada Adinda, ada waduh ini langsung banyak nih. Ada Espan, ada Ibrahimovic, waduh ada pemain bola ini. Ada Ardiansa, ada Ali, ada Stepan, ada Intan, ada Rosa, ada Muhammad Rusdan. Ayo kita absen dulu. Ada Yosep, ada Juliana, ada Jonathan, ada Sam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah aktif. Mohon maaf tidak bisa saya absen satu persatu karena teman-teman ini jumlahnya banyak nih. Jadi teman-teman keroyokan saya sendiri nih ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi saya belum sempat memperkenalkan diri saya ya. Maka dari itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Tamam Zaidan Rizkullah. Saya merupakan tim dari Jobhan yang akan menemani teman-teman semuanya di pagi hari ini, teman-teman. Nah, bersama saya sudah hadir nih sesosok yang inspirasi ya, inspiratif maksud saya ya. Tim dari Faset ya. Yang pertama ada Kak Mega nih. Kak Mega, halo, gimana Kak Mega? Sudah ada, sudah hadir dari tim Faset ya. Halo Kak Halo, Mega, ya, gimana halo. kabarnya Kak Mega? Baik, baik, Mas, baik. Oke, nah yang nggak kalah keren lagi teman-teman, kita juga sudah kehadiran mentor kita yang paling inspiratif, paling banyak pengalaman nih di bidangnya nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Aryani Dewi, ya. Halo Halo, Kak Aryani halo. Dewi Setianing Tias ya. Iya, Saya panggilnya betul. Kak Tias ya. Boleh. Halo Kak Tias, gimana kabarnya? Halo. Baik. eh, Baik, Selamat pagi, selamat hari Sabtu, Mas Tamam. ya, selamat hari Sabtu ya Kak. Arus lembur ya hari Sabtu ini ya. Nggak apa-apa, kan buat Oke. sharing-sharing Buat nih. teman sharing-sharing ya. Oke, teman-teman semuanya. Kak Tias dan Kak Mega sudah hadir tengah-tengah kita, maka dari itu mungkin ya sebelum kita memulai materinya, kita akan kenalan dulu nih sama Faset. Faset itu apa sih? Blockchain itu apa sih? Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu ya, tapi mungkin sebagian yang lain mungkin belum tahu nih blockchain itu apa ya. Mungkin maka maka dari itu kita kenalan dulu teman-teman, apa itu blockchain, apa itu aset ya. Silahkan untuk Kak Mega untuk mempresentasikan, untuk kenalin apa sih itu aset ya. Silahkan Kak Mega. Oke, terima kasih, Mas Tamam. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat jelas ya, teman-teman, Mas Tamam? Sudah Kak, aman Kak. Oke, siap. Selamat pagi, tim Jobhun. Selamat pagi, Mbak Tia. Selamat pagi, teman-teman semua yang sudah hadir di Jobhun Class, How to Work in a Blockchain Company.
Ya ngerti hari ini hari Sabtu. Mungkin ada teman-teman yang lagi pengen rebahan atau mungkin memilih buat ikut joining kelas ini nih, untuk tahu gimana sih cara untuk kerja di blockchain atau crypto company. Sebelum Mbak Tias selaku, narasumber kita untuk present, materinya, mungkin saya ada sedikit, perkenalan soal Facet sendiri, teman-teman. Jadi Facet ini merupakan crypto exchange atau tempat jual beli aset kripto. Kami ini memiliki headquarter di Dubai atau UAE, Dubai di UAE. Kemudian kita ini sebenarnya sudah ada di Indonesia tuh sekitar 2 tahun yang lalu, namun baru mendapatkan lisensi calon pedagang fisik aset kripto dari Bapepti itu sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi kita ini memang memang menjadi salah satu salah satu exchange aset kripto yang sudah berlisensi juga dan sudah beregulasi juga, gitu. Nah, mungkin untuk segitu aja untuk perkenalan soal Facetnya. Mungkin untuk next-nya, saya akan mencoba untuk, menginformasikan juga kepada teman-teman. Jadi nanti akan ada giveaway untuk 5 orang penanya terpilih, dan mendapatkan masing-masing, USDT senilai Rp100.000 hanya dengan bertanya dan juga melakukan, download aplikasi Facet dan juga KYC. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit teman-teman untuk, step-stepnya. Jadi teman-teman bisa mendownload aplikasi Facet di App Store ataupun Play Store. Ini merupakan, namanya Facet by Digital Assets. Kemudian teman-teman bisa melakukan pendaftaran dan mengisi semua kolom yang ada gitu. Ketika udah terinstall, bisa coba untuk sign up dan mengisi, data diri teman-teman secara benar. Kemudian setelah mengisi semua kolom yang ada, teman-teman diwajibkan untuk melakukan proses verifikasi KYC dengan mengunggah foto KTP dengan jelas, lalu melakukan foto selfie sambil memegang KTP, teman-teman. Jadi memang tahapan KYC ini memang diwajibkan dari regulator kita, yaitu Bapepti, untuk memastikan bahwa data teman-teman ini aman dan terhindar juga dari potensi untuk tindakan pencucian uang dan juga tindakan negatif lainnya. Kemudian menunggu maksimal 1 kali 24 jam sampai pihak Facet memverifikasi datanya teman-teman. Setelah melakukan KYC, mungkin bisa disambi aja sambil nanti Kak Tias memaparkan materinya. Nanti ketika sudah, Kak Tia sudah menyelesaikan, presentasi dari PPT-nya, mungkin teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, atau mungkin selama Kak Tias memaparkan materi, ada yang mau ditanyakan di kolom chat, silahkan. Nanti, 5 orang penanya terpilih, berhak untuk mendapatkan USDT. Mungkin segitu aja, Kak Tamam dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mega ya sudah memaparkan apa sih itu Facet, apa sih itu blockchain dan juga tak kalah penting informasinya tentang giveaway ya Kak ya. Oke, ya jadi teman-teman untuk mendapatkan giveaway silahkan teman-teman untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi Facetnya, kemudian silahkan daftar teman-teman ya. Daftar tadi seperti yang sudah dicontohkan, kemudian jangan lupa kasih bintang 5 ya, betul Kak? Di aplikasinya ya. Jangan lupa kasih bintang 5 nih. Biar aplikasinya makin maju nih teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke pemateri yaitu bagaimana sih kerja di blockchain company. Nah, teman-teman, nanti kalau ada teman-teman nih yang mau nanya silahkan mungkin dikumpulkan dulu ya pertanyaannya di kolom chat. Jadi kalau nanti semisalnya di tengah ada yang miss, ada yang kurang boleh ditanyakan dulu di kolom chat. Nanti akan kita jawab saat sesi Q&A teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman kami mohon nih teman-teman nih yang tidak berhalangan untuk on cam silakan on cam ya teman-teman ya. Karena nanti juga on cam menjadi salah satu nilai ya, menjadi salah satu nilai keaktifan teman-teman semua nih. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita tidak berlama-lama lagi, akan saya serahkan kelas ini kepada Kak Tias. Silahkan Kak Tias untuk memberikan materi. Terima kasih banyak. Sebentar, aku izin share screen ya, teman-teman ya. Oke. Oke, selamat pagi
menjelang siang, seperti yang dibilang sama Mas Tamam. Mungkin perkenalan sedikit aja, aku Aryani Dewi Stianing Tias, panggilannya Tias. Memang agak sedikit out of the bounds, aku sebagai people lead di Facet, dan di hari ini, di pagi ini aku akan sedikit sharing tentang how to work in a blockchain company. Ini sebenarnya akan semua dengan bahasa Indonesia, jadi please kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau gimana, bisa silahkan di chat atau nanti akan kita jawab di Q&A session. Oke, jadi hari ini kontennya apa aja sih, Kak? Oke, yang pertama kita akan kenalan dulu dengan apa sih itu blockchain, apa sih sebenarnya apa keuntungan bekerja di blockchain company, apa sih yang kamu butuhkan. Kemudian setelah itu kita akan goes to peran dan tanggung jawab yang ada di blockchain company. Setelah itu mulai dari mana sih? Aku tertarik nih, Kak. Aku harus mulai dari mana ya? Gitu. Terus kemudian kita akan ke kesimpulan dan Q&A. Oke, pertama-tama berkenalan dengan blockchain. Apa sih blockchain? Secara sederhananya, secara simpelnya blockchain adalah sebuah database besar seperti buku kas digital yang mengumpulkan data-data transaksi ke dalam satu blok dengan kapasitas terbatas. Bisa digarisbawahi database dan terbatas, nanti kita akan address juga. Lalu apa sebenarnya sifat blockchain? Jadi blockchain sendiri memiliki beberapa karakteristik. Lebih aman, lebih efisien, lebih transparan, lebih hemat biaya, dan lebih gampang dilacak. Terus juga blockchain memiliki sifat yang dapat diubah dan hanya bisa ditambahkan. Jadi nggak bisa dikurangi, gitu ya. Sebelum kita lebih lanjut tentang blockchain, mungkin ini sekalian perkenalan juga. Aku ada sedikit video, kurang lebih 7 menitan, untuk menjelaskan secara singkat dan secara simpel apa sih blockchain dan bagaimana cara blockchain bekerja. Sebentar, itu suaraku ke-share nggak ya? Suara videonya ke-share nggak ya, teman-teman? Sorry banget nih. Share, Kak Tias. Share ya? Oke, siap. Sorry Kak. Ada video suaranya YouTube kayaknya nggak ada ya? Suara YouTube nggak? Kenapa? Gimana? Suaranya YouTube kayaknya nggak nggak ada ya? Suara nggak ke-share ya? Aduh. Iya, Oke, coba bentar. boleh One diulang ya second. Kak ya. Sorry nih Kak. Nggak apa-apa. Aku malah nggak aware. Oke, coba kita ulang ya. Maafin ya. Oke. Let's try. Pasti kalian sudah Udah kedengeran? Oke, sering siap. mendengar kata Bitcoin Sorry, dan sebelumnya. blockchain, Didn't realize. atau bahkan kalian sudah sering membicarakannya. Kalau ngomongin cryptocurrency, pasti nggak jauh-jauh dari blockchain. Tapi kamu tahu nggak apa hubungannya blockchain sama cryptocurrency? Terus, gimana sih cara kerja blockchain? Blockchain adalah sistem yang menyimpan data transaksi mata uang digital. Sistem ini tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank, melainkan dikelola oleh semua pengguna. Bayangkan ada 5 orang yang ingin bebas bertransaksi tanpa menggunakan bank atau pihak ketiga. Sebut saja Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot. Dengan kesepakatan bersama, mereka memiliki rincian akun mereka masing-masing tanpa harus mengetahui identitas orang lain. Bayangkan juga kalau mereka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang mereka butuhkan adalah folder kosong, kertas, dan pena. Mereka semua siap untuk mencatat seluruh transaksi keuangan mereka. Giman ingin mengirimkan Rp100.000 kepada Sony. Giman kemudian mengumumkannya di grup. Guys, gua transfer Rp100.000 ya ke Sony. Setiap anggota bisa memeriksa saldo Giman dan memastikan di dompetnya ada Rp100.000. Kemudian setiap anggota mencatat transaksi Giman dan Sony di buku catatan mereka. Joko, Gatot, dan Marwan membalas. Noted, Gan. Transaksi seperti itu terus berlangsung, dan setiap transaksi mereka beri segel, lalu mereka masukkan ke dalam folder. Tapi, sebelum mereka menyimpan transaksi di dalam folder, mereka sepakat untuk memberi segel di setiap lembar transaksi. Segel ini dibuat supaya tidak ada yang mengubah catatan mereka. Mengingat catatan itu akan disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, jika gembok aman, semua anggota nggak perlu khawatir catatan mereka berubah. Sebelum melanjutkan cerita 5 sekawan tadi, ada 3 hal yang harus kamu ketahui. Blok,
terdiri dari 3 unsur, yaitu data, segel baru, dan segel lama sebagai referensi dari transaksi sebelumnya. Proses pembuatan segel ini memerlukan sebuah mesin. Di sini, kita sebut saja mesin segel. Ajaibnya, mesin segel ini akan mengeluarkan kombinasi huruf acak jika kita memasukkan angka berapapun. Katakanlah kita memasukkan stiker dengan label angka 5. Setelah diproses oleh mesin segel, ternyata angka 5 berubah menjadi kombinasi huruf. Ajaib bukan? Jika kita coba lagi memasukkan kertas stiker dengan label angka berbeda, mesin ini mengeluarkan kombinasi baru. Ternyata, mesin segel ini bisa mengeluarkan kombinasi acak huruf dan angka. Bagaimana kalau kita sepakat untuk mencari angka yang menghasilkan kombinasi antara kata burger dengan angka dan huruf lainnya? Jadi, untuk menyegel transaksi, kita harus mencoba berbagai kombinasi angka hingga menghasilkan label burger. Percobaan pertama menghasilkan kombinasi mirip kata bakpia. Percobaan kedua muncul kombinasi mirip kata onde-onde. Belum muncul kombinasi dengan kata burger. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, ternyata angka 14045 menghasilkan kombinasi kata burger 00. Dan bingo! Kita menemukan segelnya. Akhirnya, satu kertas transaksi bisa kita lipat, lalu disegel dengan stiker berlabel 14045. Sekarang, kita bisa memasukkannya ke dalam folder. Label 14045 ini juga disebut sebagai proof of work, yang artinya ada sebuah upaya untuk melakukan percobaan memasukkan stiker dengan label angka ke mesin hingga menemukan kombinasi burger 00. Angka 14045 atau disebut juga sebagai segel lama akan menjadi acuan perhitungan segel baru untuk transaksi selanjutnya. Misalnya, transaksi kedua. Kalau angka tebakanmu ditambah dengan angka di segel lama menghasilkan kata burger, maka tebakanmu benar. Mari kita coba lagi. Kita jumlahkan angka segel lama dengan angka tebakan pertama. Hasil penjumlahannya kita masukkan ke mesin. Ternyata yang muncul bukan burger, tapi ayam. Percobaan kedua. Angka segel lama kita jumlahkan dengan angka tebakan kedua. Setelah hasilnya kita masukkan ke mesin, yang muncul mecin, bukan burger. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, akhirnya kita menemukan angka 14022. Segel lama 14045 ditambah calon segel baru 14022, hasilnya 28067. Saat hasil penjumlahannya kita masukkan ke mesin, muncul burger 01. Bingo! Stiker berlabel angka 14022 adalah segel transaksi kedua. Jadi, transaksi kedua bisa kita sebut dengan data. Angka 14022 bisa kita sebut dengan segel baru. Angka 14045 bisa kita sebut dengan segel lama, referensi dari transaksi sebelumnya. Bagaimana cara validasi pada setiap transaksi? Cukup menambahkan angka segel baru dan segel lama, kemudian jumlahnya dimasukkan ke dalam mesin segel. Jika yang muncul adalah burger 01, maka transaksi dinyatakan valid. Kata burger ini hanyalah ilustrasi, karena proses enkripsi yang sebenarnya sangat rumit. Kembali ke cerita Giman. Pada transaksi pertama, mereka memberi segel referensi transaksi dengan 5 digit angka 0, karena tidak ada transaksi sebelumnya. Mereka menemukan segel pertama yang menghasilkan kombinasi burger 00 dari mesin segel. Transaksi pertama inilah yang menjadi cikal bakal blockchain atau Genesis block. Pada proses penyegelan transaksi berikutnya, Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot mencoba menghitung dan memasukkan angka ke mesin segel. Ketika Marwan menemukan hitungan yang tepat, Marwan mengumumkannya lewat grup WhatsApp. Semua anggota langsung melakukan verifikasi dengan cara menambahkan angka di segel lama dengan angka yang baru Marwan temukan. Lalu, mereka masukkan hasil penjumlahannya ke mesin segel. Setelah muncul kode verifikasi burger 01, seluruh anggota WhatsApp langsung mengonfirmasi. Mereka masing-masing menyimpan kertas transaksi kedua ke dalam folder, lalu memulai transaksi baru. Jadi, catatan transaksi Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot adalah blok, dan folder penyimpanan mereka disebut dengan blockchain. Lalu proses penyegelan setiap transaksi disebut dengan mining. Karena proses penyegelan ini memakan waktu dan tenaga, setiap orang yang berhasil menghitung atau menemukan angka yang tepat akan mendapat imbalan Bitcoin atau uang digital lain.
Bitcoin ini sebenarnya hanyalah sebuah nama. Ia menjadi bernilai karena kesepakatan kelompok itu untuk menghargai proses penyegelan yang rumit tadi. Makin banyak orang percaya dengan konsep dan sistem Bitcoin, maka nilainya akan semakin tinggi. Bagaimana jika ada orang yang ingin bergabung dengan mereka? Satu orang ini secara otomatis mendapatkan salinan seluruh transaksi sebelumnya. Dan jika ada transaksi baru, sebuah blok akan terbentuk dan langsung didistribusikan ke dalam network. Nah, apakah kamu sudah mengerti cara kerja blockchain? Atau jangan-jangan malah makin pusing? Oke. Semoga 7 menit tadi tidak onslaught of information ya. Itu pelan-pelan aja, itu sebuah base atau dasar untuk mengetahui sebenarnya blockchain itu apa sih gitu. Lalu segala kerumitan itu kenapa bisa menjadi teknologi masa depan ya Kak? Oke, jadi paling pertama yang harus kita ketahui tentang blockchain adalah blockchain itu desentralisasi. Jadi kita menghilangkan pihak ketiganya sehingga dapat mengurangi biaya, risiko kebocoran data, dan meningkatkan kecepatan transaksi. Bayangkan kalau misalnya paling gampang koperasi kali ya, tapi dengan skala besar dengan teknologi yang tinggi, kurang lebih. Terus transparansi dan keamanan, membangun kepercayaan di antara pengguna, karena masing-masing pengguna memiliki kontribusi untuk semua transaksi atau semua kejadian yang ada di dalam blockchain. Inovasi, membuka jalan untuk model bisnis baru, menciptakan peluang investasi, dan pengembangan produk baru. Lalu yang terakhir adalah efisiensi dan kecepatan. Transaksi yang dilakukan dapat lebih cepat dan penggunaan smart contracts juga memungkinkan otomatisasi dalam eksekusi kesepakatan. Gampangnya, karena semuanya tergabung dalam satu, dalam tanda kutip, jaringan, semua yang terjadi itu bisa jauh lebih cepat daripada harus menunggu chain of sesuatu yang terjadi karena third party, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bagaimana sih perkembangan blockchain di saat ini? Currently kita ada di blockchain 3.0. Sekilas mungkin blockchain 1.0 itu adalah awal cryptocurrency. Pada tahap ini ada implementasi dari DLT, Distributed Ledger Technology, yang menghasilkan cryptocurrency, memungkinkan transaksi keuangan berbasis teknologi blockchain, memungkinkan terjadinya dasar dari blockchain itu terjadi. Kemudian blockchain 2.0, yaitu ketika terjadinya smart contracts. Program komputer yang berjalan secara otomatis memeriksa kondisi yang telah ditentukan sebelumnya yang terjadi di blockchain 1.0. Kemudian sekarang kita ada di blockchain 3.0 yang berada di atas atau berjalan di atas jaringan blockchain yang jatuhnya ada di teknologi desentralisasi lain gitu. Berbeda dengan aplikasi tradisional yang berjalan di server terpusatnya blockchain, di apps beroperasi pada jaringan peer-to-peer yang memberikan lebih lagi transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Oke. Mungkin ini sebenarnya yang lebih ke kenapa sih menurut kami sebagai yang sedang bekerja di blockchain company itu sangat menjanjikan, tanda kutip. Ini kasus-kasus atau bukan kasus-kasus, ini case-case atau hal-hal yang sedang terjadi di dunia tentang blockchain. Mungkin aku akan cherry pick aja. Mungkin sudah pernah kenal dengan Walmart. Walmart selain menggunakan urge atau meminta pada para supplier mereka untuk melacak produk mereka menggunakan teknologi blockchain. Jadi bahkan sudah sampai ke supply chain teknologi atau industri. Di Indonesia sendiri, BTN sedang menerapkan atau sudah menerapkan pelopor tokenisasi aset properti di Indonesia melalui skema dana investasi real estate atau DIRE. Skema ini merupakan hasil kerjasama BTN dengan Reliance Group dan D3 Labs. Ini yang paling pertama sebagai pelopor. Kemudian Kompas juga memberikan narasi foto terkurasinya pada tahun 2022 di blockchain Tezos. Kemudian Kominfo juga menggandeng Asosiasi Blockchain Indonesia atau ABI untuk penyediaan, pemanfaatan, dan informasi untuk ekosistem blockchain di Indonesia. Terus ini juga ada sekilas Amerika Serikat, Indonesia, dan Turki sebagai pemimpin global dalam hal minat terhadap real world assets di industri kripto. Kemudian jumlah kripto atau investor kripto di Indonesia sendiri sudah sampai 20,59 juta pengguna atau investor. On that note juga transaksinya sendiri
sudah mencapai 344,9 triliun rupiah, bukan. Jadi ini memang angka yang lumayan besar, ada lonjakan sekitar 353% dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu. Jadi penggunanya melonjak, kemudian transaksi juga melonjak. Means untuk job, untuk lahan kerja atau sebuah industri, ini sesuatu yang sangat-sangat menarik, gitu ya. Terus kenapa sih kerja di perusahaan blockchain? Setelah dilihat tadi, even dalam waktu kurang dari 1 dekade, sudah dengan inovasi sampai 3.0, berarti penuh dengan inovasi, penuh dengan fleksibilitas. Ritme kerjanya sendiri sangat cepat, lingkungan kerjanya sangat dinamis, karena balik lagi, inovasi dan fleksibilitasnya membuat semua orang tuh harus berjalan atau berlari dengan sangat cepat gitu. Industrinya sangat berkembang sangat-sangat cepat, kemudian peluang karir baru, muncul potensi gaji yang menarik, karena industrinya sendiri sedang berkembang pesat, jadi orang-orang dengan skill yang dibutuhkan tentu saja sangat-sangat dicari gitu ya. Perusahaan blockchain sendiri biasanya berpartisipasi menghadiri banyak konferensi blockchain, sehingga potensi ketemu dengan komunitas baru, peluang bisnis baru, dan hal-hal sebagai berikut. Terus mendapatkan kesempatan untuk bekerja langsung dengan global team. Kenapa ini very specific? Karena even Facet sendiri aja, kita HQ-nya ada di Dubai. Mega dan saya juga sudah memiliki pengalaman untuk bekerja dengan global team, means belajar banyak karena bertemu dengan orang-orang lain yang juga banyak, gitu, kurang lebih. Kemudian alasan-alasan lainnya sendiri, kalau misalnya dilihat apakah sebenarnya pasarnya sendiri gimana sih untuk bekerja di blockchain, dari Time for Trust, teknologi blockchain sendiri dapat meningkatkan sekitar 40 juta pekerjaan secara global, kemudian memiliki potensi untuk menambah 1,76 triliun dolar ke ekonomi global. Lalu situs pencarian kerja dan aplikasi Indeed, kalau misalnya pernah bermain di job ad, LinkedIn, Indeed, itu Indeed menentukan dan menyatakan blockchain sebagai salah satu dari 20 keterampilan yang banyak dibutuhkan untuk lingkungan kerja saat ini. Karena saking banyaknya orang-orang yang investasi gitu, misalnya ke Web3 dan blockchain, banyak proyek perusahaan yang sedang merekrut talenta blockchain terbaik, namun jumlah talenta blockchain yang ada belum cukup untuk memenuhi permintaan yang tinggi. As mentioned, ini global ya skalanya. Jadi kalau misalnya kalian lihat mungkin, tapi kan pekerjaannya di tempat lain gitu, ya nggak apa-apa, karena yang dicari memang global level, lebih seperti itu. Ini geografi untuk blockchain jobs, atau skala-skala tempat di mana adanya pekerjaan-pekerjaan global tentang blockchain yang muncul. Kalau dilihat yang paling hitam di sebelah kiri di peta itu, memang di bagian Eropa dan di Amerika, kurang lebih seperti itu, memang karena industrinya sendiri berkembang di sana. Tapi yang menarik di bagian Asia itu Cina dan I think that's India. Itu juga cukup gelap. Jadi itu tempat-tempat yang juga potensial untuk untuk pekerjaan blockchain di global. Sekilas aja, paling tinggi memang di Germany dan United States, kemudian blockchain jobs per kapitanya paling tinggi di Malta dan di Luxembourg, which is Eropa semua. Tapi di situ bisa dilihat Singapura ada di nomor 5, tetangga, kemudian yang sebelah di tengah juga Cina dan Jepang dan Singapura itu untuk Asia. So itu sesuatu atau blockchain sendiri atau industri blockchain sendiri memang sedang booming di mana-mana, itu kurang lebih ya. Oke, kita akan berpindah ke peran dan tanggung jawab. As mentioned tadi dengan Mas Tamam, apabila ada pertanyaan silakan ditaruh di chat atau nanti kita akan address di Q&A session di akhir session. Sorry ya. Oke, peran dan tanggung jawab. Sebenarnya peran-peran apa aja sih yang ada di blockchain industry atau blockchain company gitu ya? Sebenarnya kalau kita bilang kurang lebih mirip-mirip aja dengan apa yang terjadi di company-company selain di tempat lain, itu iya dan tidak, like 50-50. Maksudnya kalau misalnya HR, I think di semua company ada, yes, tapi ada specific things atau specific roles yang memang hanya ada di blockchain company karena teknologinya, balik lagi. Jadi yang paling pertama adalah developer. Blockchain developer sendiri adalah orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan aplikasinya menggunakan teknologi blockchain, merancang dan menciptakan topologi jaringan blockchain. Nanti kita akan go to the skills yang nanti akan
pindah ke skill-skill atau kemampuan yang dibutuhkan, itu kurang lebih perannya seperti ini. Hal seperti developers, which balik lagi ke technical. Kemudian produk, blockchain product manager pada dasarnya bertanggung jawab atas kesuksesan produk atau layanan yang dibangun untuk memanfaatkan teknologi blockchain. Kalau misalnya kalian lihat blockchain produk itu kan banyak ya, nggak cuman di kalau misalnya Facet sendiri adalah exchange, betul. Tapi misalnya tadi tentang IBM di supply chain, produk-produk yang dibuat dari situ atau dibangun di dalam jaringan blockchain itu dipertanggungjawabkan oleh product manager. Kemudian security, ini sangat penting karena salah satu hal mendasar dari blockchain adalah keamanannya, cyber security-nya. Jadi blockchain security engineer itu bertanggung jawab memastikan keamanan dan integritas sistem, jaringan, serta aplikasi blockchain. Peran pentingnya melindungi teknologi blockchain dari berbagai ancaman, kerentanan, dan serangan. Lebih seperti itu. Kemudian legal. Kenapa legal penting? Karena sebagai suatu atau industri yang sedang berkembang, tentu saja ada regulasinya. Gitu. Jadi posisi legal sangat penting dalam perusahaan blockchain untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan terlindungi di bawah hukum, seperti lisensi, kemudian juga hukum untuk penjualan kripto, gitu kurang lebih seperti itu. Kemudian marketing, kenapa penting? Jadi tugas utamanya adalah mempromosikan teknologi blockchain menggunakan strategi pemasaran, kemudian membuat blockchain sebagai sektor yang menarik gitu. Nggak cuma untuk penjualannya tanda kutip, tapi juga mungkin membuat orang tertarik sebenarnya blockchain itu apa, untuk bisa tertarik dengan transaksi, kemudian dengan penggunaannya. Karena balik lagi, mungkin kalau di Indonesia blockchain sendiri masih separuh misterius ya. Sebenarnya gimana sih cara kerjanya gitu. Jadi pendekatannya untuk itu gitu, untuk marketing timnya. Oke. Kemudian skill set yang akan dibutuhkan. Oke, tadi ini berhubungan dengan peran-peran yang ada, developer, kemudian product manager, kemudian security engineer, itu semuanya berhubungan dengan programming language. Kalau kamu ingin jadi developer di blockchain, kamu harus mengerti programming language. Apa aja sih? Banyak. Ada Python, kemudian juga ada Java, which balik lagi ini ke programming language untuk aplikasi-aplikasi yang kemudian berbasis di blockchain. Kemudian blockchain tentu saja teknologinya seperti apa, bagaimana untuk bisa bermain di teknologi tersebut, tanda kutip, kriptografi dan cyber security. Balik lagi karena keamanan. Ini peran-peran skill yang sangat esensial kalau kamu tertarik untuk bekerja di sektor tech di blockchain. Kemudian tentu saja database dan sistem, karena pada dasarnya blockchain adalah database. Buku besar tentang data, kurang lebih seperti itu. Non-technical, kalau yang ini aku menyarankan kalau kamu tertarik di semua industri, ini atau non-technical skill set ini adalah hal-hal yang harus kamu punya. Satu, problem solver. Dalam setiap pekerjaan, I think kamu harus bisa memberikan insight, memberikan penyelesaian dalam sebuah problem di konsep atau di lingkup kerja kamu sendiri, dimanapun itu. Kemudian komunikasi dan interpersonal, karena kamu akan berkomunikasi atau bekerja dengan banyak orang, apalagi seringnya di global, kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena bisa saja terjadi miskomunikasi, apalagi ada kendala bahasa misalnya. Jadi kamu harus go around that, atau bisa bermain dengan komunikasi dengan banyak orang, kalau seperti itu. Interpersonal tentu saja. Learning and adaptability, ini adalah sesuatu yang harus kamu miliki kalau kamu ingin terus berkembang. Di dalam karir kamu kah, di dalam pekerjaan kamu harus bisa atau kamu harus mau belajar, tentu saja. Adaptability itu penting adalah karena kamu tidak tahu dalam satu hal dan pekerjaan kamu sebenarnya situasinya akan seperti apa. Karena situasi akan selalu berubah, problem akan selalu muncul, jadi kamu harus bisa adaptasi dengan cepat. Kuncinya untuk adaptasi adalah kamu harus bisa adaptasi dengan cepat dan baik. Nggak cepat tapi berantakan gitu. Itu tidak adaptasi namanya. Terus kemudian teamwork, tentu saja ini penting karena kamu tidak mungkin bekerja sendirian. Even kalaupun kamu adalah individual contributor, kamu pasti divisi kamu akan bertemu dengan divisi lain dan kamu akan bekerja sama dengan divisi tersebut. Itu yang disebut dengan teamwork, kurang lebih seperti itu. Jujur kalau misalnya tentang technical skill set,
aku skill set, aku bukan the best person untuk ditanya kalau boleh jujur, tapi mungkin untuk blockchain aku bisa jawab-jawab sedikit lah kurang lebih gitu ya. Oke. Terus kalau tertarik, aku harus mulai dari mana gitu? Oke, blockchain adalah teknologi yang sudah berkembang, industrinya sedang berkembang juga. Then where to start? Paling pertama, menurut aku, kalau kamu tertarik, itu adalah craft your CV. Nggak peduli apakah kamu fresh grad, ataukah kamu sudah punya pengalaman sebelumnya, kalau kamu sedang menuju industri yang sekarang di Indonesia sedang niche, atau cukup segmented, ya, hal paling pentingnya adalah membuat CV kamu menonjol. Tentu saja skill set dan lain-lainnya bisa dipelajari ya, tapi kalau kamu mau masuk, start with your CV. Jadi kenapa penting? Karena CV adalah kontak pertama langsung dengan perusahaan memberi kerja. Hal pertama yang aku lihat kalau misalnya aku jadi recruiter, sedang menjadi recruiter, adalah CV kamu tentu saja. Kamu sudah, aku sedang lihat, kemudian kalau sesuai tentu saja aku akan panggil gitu ya. Kalau enggak, mohon maaf, disimpan di dalam folder yang lain. Kemudian balik lagi, kamu sebisa mungkin harus menonjol untuk berada dalam industri yang kompetitif gitu. Garis bawahnya sih sebenarnya lebih ke formulasikan CV kamu dengan jelas, spesifik, dan memberitahukan pengalaman relevan. Ini juga menurut aku cukup applicable untuk semua industri ya, tapi spesifik untuk blockchain karena skill set-nya sangat-sangat niche. Spesifik maksudnya, sorry. Oke, jadi apa yang perlu diperhatikan? Selalu mulai dengan singkat. Jelas, singkat, fokus. Itu 3 mantra untuk buat CV kalau buat aku. Batasi hanya 1-2 halaman, kemudian prioritaskan pengalaman relevan dan hindari deskripsi panjang. Mungkin bukan di tempat lain ya, mungkin di ada orang-orang yang akan memberikan saran untuk coba nanti supaya bisa dibaca aplikan tracking system harus A, B, C, D, E, F, G. Menurut aku lebih baik fokus untuk isinya aja, karena kalau misalnya industri blockchain itu untuk recruiternya, they will be very very detail. Mereka akan melihat detail CV kamu. Jadi coba ditutup dulu kalau misalnya semua company akan pakai aplikan tracking system. Nggak juga gitu soalnya. Oke, bagian kunci yang harus tercantum tentu saja kontak, nama kamu, nama lengkap dan panggilan. Ini sebenarnya a given ya. Kalau kamu mau kasih CV tapi kamu nggak kasih nama kamu, buat apa gitu kan? Email, telepon, halaman LinkedIn, dan GitHub. GitHub penting kalau kamu adalah developer atau programmer. Jadi kita bisa lihat proyek kamu seperti apa sih di GitHub. Kemudian ringkasan profesional, 2-3 kalimat yang menjelaskan pengalaman dan keahlian terkait kripto atau blockchain. Kalau tidak punya, bisa dituliskan aja kenapa sih tertarik di blockchain atau di crypto company. Karena kadang ada spesifik role atau peran yang sebenarnya kalau misalnya nggak punya pengalaman di kripto nggak apa-apa. Tapi kenapa kamu mau di kripto gitu? Kalau misalnya marketing tidak ada specific skill set untuk programming language-nya atau gimana. Correct me if I'm wrong, my dear friend Mega. Kalau misalnya di marketing itu untuk blockchain, yang paling penting adalah seberapa kamu mengetahui tentang blockchain dan seberapa kamu pede atau kamu ingin bekerja di crypto atau blockchain company. Kemudian keterampilan, tekankan keterampilan teknis, blockchain of course, smart contracts tentu saja, programming language kalau kamu memiliki dan ingin di posisi tersebut. Kemudian soft skills, adaptasi, pemecahan masalah, yang the one that's regular atau general. Kemudian pengalaman kerja, tentu saja fokus pada peran terkait kripto kalau kamu ingin membuat itu menonjol, kontribusi pada proyek desentralisasi atau proyek sampingan yang berkaitan. Oke, aku belum pernah kerja nih Kak di crypto company sebelumnya, tapi aku pernah side work atau side project-nya bantu buat desain gitu misalnya untuk website atau untuk produk crypto. Nggak apa-apa, that's also very good gitu ya. Kemudian pendidikan, sertakan pendidikan formal tentu saja dan sertifikasi spesifik kripto, sertifikasi blockchain, kursus online tentang blockchain, tentang kripto, those kind of things. Informal, formal, silahkan. Itu sangat-sangat membantu. Karena itu akan jadi base. Sebenarnya seperti apa sih pengetahuan kamu tentang blockchain? Kemudian proyek-proyek pribadi, ini ada dan tiada sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu punya, tolong ditaruh. Jadi kita langsung tahu, oh, you are the one that we want gitu. You are the one that we need. Proyek pribadi dan atau open source yang menunjukkan pengalaman langsung pekerjaan kamu dengan kripto.
Kemudian programming language and tools. Ini very specific. Sebutkan bahasa pemrograman yang spesifik, Solidity dan Python, dan alat-alat blockchain yang kamu tahu, Hyperledger atau Ethereum. Oke, jadi balik lagi, jelas, singkat, dan fokus. Itu paling pertama. Kemudian kalau kamu udah punya beberapa pengalaman dan kamu udah punya dan belum sih sebenarnya, tapi lebih ke menyesuaikan untuk industri kriptonya. Jadi tonjolkan pengalaman yang spesifik kripto, tentu saja kalau ada. Teknologi blockchain kripto yang pernah Anda gunakan, wallet mungkin, platform di DeFi, di apps, exchange. Tunjukkan keterlibatan Anda dengan ekosistem, DAO, komunitas kripto, dan hackathon, itu sangat membantu juga. Gunakan kata kunci yang relevan. Istilah kripto, ini balik lagi kalau misalnya kita memakai sistem tracking ya, smart contracts, Ethereum, NFT, DeFi, itu keyword-keyword yang sangat relevan dengan blockchain. Dan apabila kamu punya sertifikasi, atau pernah dengan expert di mana tentang blockchain gitu, silahkan taruh juga di CV kalian. Nggak harus sertifikatnya tentu saja, tapi noted kalau misalnya sudah memiliki blockchain expert atau khusus blockchain di Coursera atau mungkin di LinkedIn, itu juga means kalian tertarik, kalian sudah berusaha untuk doing something about it di industri crypto. Oke, kurang lebih seperti itu. Hopefully that's okay ya. Oke. Jadi kesimpulannya sebelum kita tutup dan break ke Q&A, teknologi blockchain yang terus berkembang itu memberikan kesempatan besar untuk inovasi dan pertumbuhan karir. Kemudian bekerja di perusahaan blockchain membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk belajar, itu penting. Mulai dari memastikan CV yang terbuat jelas, spesifik, dan menjadi jendela perusahaan dalam pengalaman kerja kalian. Kalau misalnya tertarik di blockchain company. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan terima kasih. Kalau begitu, aku akan move lagi ke Mas Tamam untuk the Q&A session. Hopefully that's okay. Oke, terima kasih Kak Tias nih sudah memberikan materinya. Boleh dong teman-teman kasih reaksi dulu nih untuk Kak Tias nih, kasih applause dulu nih. Nah, kalau saya mau kasih applause, saya give apa ya kira-kira ya? Saya give ikan paus aja nih Kak ya. Saya give ikan paus. Kalau di TikTok kan gede ya ikan paus itu ya jumlahnya. Terima kasih Oke. loh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan applause kepada Kak Tias nih. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam sesi Q&A, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sudah lihat nih ternyata banyak nih yang berminat untuk bertanya nih. Nah, tapi kan tadi kan kita juga ngasih tahu ya kalau akan ada giveaway ya untuk yang penanya. Sorry. Kita akan ada giveaway untuk penanya. Nah, teman-teman yang bertanya nih kira-kira sudah daftar belum nih? Karena kalau teman-teman nanya, mungkin teman-teman bakal dapat jawaban yang keren. Tapi sayang sekali kalau teman-teman belum daftar, teman-teman nggak bisa dapat rewardnya nih, teman-teman nih. Coba absen dulu nih, yang udah daftar siapa aja nih? Aku udah. Udah, wih mantap Kak Riva nih, keren nih. Oke, mungkin untuk mengawali sesi tanya jawab, kami dari tim Job Hunt pengen nanya-nanya dulu nih Kak nih ke Kak Tias nih. Kak Tias Silakan. sendiri ya, kenapa sih tertarik bekerja di blockchain company? Apa sih Kak challenge-nya di bekerja di company ini? So saya kan Kakak juga sebelumnya pernah bekerja di tempat lain ya. Kok kenapa sih Kakak akhirnya memutuskan untuk bekerja di blockchain company dan betah, Kak? Nah, kenapa nih, Kak? Boleh dong share-share dulu, Kak, pengalamannya Oke. tipis-tipis aja, Kak. Tipis-tipis, oke. Sebelumnya juga bekerja di industri lain, sempat di KP juga, SHR tentu saja. Di industri lain, di fintech juga pernah. Kenapa tertarik di blockchain? Kalau boleh jujur, blockchain itu atau kripto, aku jujur lebih kenalnya di kripto ya. Itu adalah tempat di mana semua sedang berjalan, dalam tanda kutip, development-nya udah kelihatan banget nih gitu. Kalau misalnya mungkin kalian tidak terlalu lihat berita aja, pasti sempat dengar nama Bitcoin ya. Mungkin kalaupun cuma lihat di Twitter ataupun cuma lihat di Instagram atau di TikTok, I guess, setidaknya pernah dengar nama Bitcoin. Itu hal paling dasarnya, maksudnya kayak, at least ini adalah industri di mana semua orang bisa melihat beritanya langsung gitu. Sesuatu yang berkembang.
Terus juga karena penuh dengan inovasi sih, itu yang paling menarik menurut aku. Memang terhitungnya startup, tapi startup sendiri untuk blockchain itu very spesifik untuk inovasi dan teknologi gitu. Dan juga salah satu yang paling menarik juga, semuanya menarik. Saya maksud aku, salah satu yang kemudian jadi penentu juga adalah bekerja dengan global team. Menurut aku itu sangat-sangat apa ya, sesuatu yang mungkin tidak bisa didapat di company-company lain. Kalau mau promosi sedikit tentang Facet, kita bekerja dengan tim dengan total 17 kewarganegaraan. Itu very diverse team. Dan komunikasinya itu yang menurut aku paling menarik. Jadi sebagai HR ya, sebagai orang yang berhubungan dengan orang lain, people, itu sesuatu yang aku suka gitu. Memang aku tidak terlalu dive deep untuk teknologinya. Let's be very honest, itu bukan ranah aku. Tapi sebagai orang yang bekerja dengan people, itu yang paling jadi ada 3. Inovasi, kemudian global team, dan juga bagaimana semua phase space ini menuntut kita untuk terus bekerja lebih cepat. Adaptability, tapi fleksibel juga. Kinda apa namanya? Mungkin telak belakang ya, tapi fleksibel dan adaptability-nya sangat oke kalau di blockchain menurut aku. Gitu. Terus tadi apa ya? Yang kedua, kayaknya ada satu lagi. Udah Global ya? team, terus tadi satu lagi. Kalau Eh, misalnya pertanyaannya Mas Tamam. Oke, tadi kalau misalnya kenapa oh, maunya? challenge-nya Kak. Oh, Challenge-nya challenge. apa nih Oke. kira-kira? Iya, challenge-nya apa nih? Challenge-nya juga global team sebagai people team ya, sebagai mungkin ini very spesifik dengan kerjaanku. Karena bekerja dengan global team, cater to everyone needs atau apa namanya bisa memuaskan orang-orang lain gitu di satu tim. Itu cukup challenge tersendiri gitu, karena Oh iya. kerja dengan banyak orang ya gitu. Tapi juga karena cepat banget inovasinya. Jadi kalau mau bilang pedang bermata dua ya nggak juga sih. Aku sangat enjoy kok. Cuman kayak karena dia inovasi terus, the learning and development-nya itu harus cepat. Itu juga, dan itu kan sesuatu yang di provide dari HR ya, dari people. Kemudian itu komunikasi dengan global team. Karena salah-salah Slack, salah-salah tiba-tiba ada terjadi sesuatu gitu misalnya. Tapi itu menarik sih. Itu sesuatu yang tetap keeping me on my toes aja gitu. Ya. Oke deh jadi tadi kalau untuk enjoy-nya kenapa? Karena penuh inovasi, menarik ya, terus juga global team ya Kak, terus juga perlu adaptif ya, cepet ya. Betul. Dan untuk challenge-nya sendiri malah global teamnya itu ya, karena mungkin Iya, Kakak bertemu dengan orang dari banyak negara, budayanya beda mungkin ya Kak ya. Jadi kalau betul. salah tanggap dikit juga bisa ini ya menantang sekali ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. I got it, I got it. Oke Kak. Nah kita lanjut ke pertanyaan teman-teman gimana Kak? Boleh, Boleh nih. silahkan. Sepertinya sudah banyak sekali nih yang pengen nanya ini. Iya Nah, lagi, jadi banyak. teman-teman silakan yang mau tanya, tanya aja ya. Kita tidak terbatas untuk berapa jumlah pertanyaannya, tapi mohon maaf, kita akan selesai di pukul 11.30 nih. Betul ya, Kak ya? Iya, Nah, jadi betul. kalau semisalnya lebih dari 11.30 belum ada yang kejawab, mohon maaf, ya mohon maaf teman-teman, tapi tenang teman-teman. Pertanyaannya akan tetap kita baca dan akan kita kurasi teman-teman. Siapa nih kira-kira penanya terbaik nih, ya? Oke, kita mulai ke penanya pertama yaitu sorry, ini Kak Rifa Andika nih. Tadi sudah daftar ya, Kak Rifa ya? Sudah. Betul ya? Sudah oke, semangat sekali nih. Nih Kak, bagaimana cara mendapatkan networking di dunia Web3 ini? Ya, Karena di Indonesia sendiri yang masih melek teknologi ini masih sedikit. Ah, masa betul. sih hanya rata-rata yang kenal dunia kripto? Iya sih betul kalau dunia kripto ya. Nah, hanya sekedar kenal trading aja. Oke, banyak yang nggak tahu. Kalau kita bisa, Ya, jadi intinya gimana cara dapat networking ya? Betul, ya. Rifa? Oke, silakan Betul, Kak. Kak. Langsung aja Oke, jawab Kak. share. Silakan. Kalau misalnya kita start dari komunitas trading, memang tidak banyak informasi tentang bagaimana networking di dunia kerjanya ya. Let's be very honest. Mungkin Rifa sendiri sudah bergabung di komunitas trading, tapi nggak tahu kalau misalnya itu industrinya sendiri salah satu industri yang cukup berkembang gitu untuk dunia kerja. Sebenarnya
bisa start di situ sih. Kalau misalnya di trading apa namanya? Kalau misalnya komunitas itu sepengetahuan aku ya, kan itu berarti exchange info ya. Maksudnya trading ini itu sesuatu yang ada di komunitas tersebut. Mungkin bisa start dari situ untuk bangun web networking dulu. Kemudian bisa gabung di event-event offline. Facet sempat buat juga beberapa waktu yang lalu. Kemudian mungkin trading company juga ada, karena kita ngomongin general Web3 ya. Trading company juga ada tentang event-event tertentu yang membahas tentang blockchain, tentang crypto, dan tentang Web3. Startnya bisa dari situ dulu. Kemudian mungkin bisa tanya-tanya. Kalau misalnya ini kan specifically untuk, webinar ini kan specifically untuk memberitahukan tentang memang ada loh blockchain industry gitu ya. Tapi aku setuju kalau yang rata-rata kenal dunia kripto adalah trader. Jadi bukan orang-orang yang mungkin disasar dalam bekerja di blockchain industry. Nah, itu yang sedang kita coba bangun nih, Aset juga gitu. Jadi memberitahukan kalau industrinya berkembang. I'm not sure apakah besar atau tidak. Besar di dunia, yes. Tapi kalau besar di Indonesia mungkin masih tanda kutip ya, masih belum bisa ditentukan. Tapi memang berkembang terus. Jadi dan mungkin melek-melek aja, melek-melek aja. Maksudnya lihat-lihatan di sekitar kamu mungkin di LinkedIn itu sesuatu yang aku bangun sekali karena di situ banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan kripto. Kemudian bisa start dari sana mungkin follow aja itu page-nya Livaset, banyak kok dari situ. Kemudian di tempat-tempat tertentu mungkin komunitas-komunitas lain gitu ya. Kalau Mega mau menambahkan, setahuku itu. Jadi start from something small yang kamu sudah bisa lihat sebelumnya. Jadi komunitas-komunitas trading kamu kalau kamu sudah join, kemudian masuk ke event-event, offline-offline event, online-online event, please do it, and then start from LinkedIn juga. Be on the lookout. Jadi actively mencari gitu. Memang kalau misalnya kita yang very in the face banget, sesuatu yang langsung di depan mata, mungkin masih sulit ya kalau kita ngomongin tentang industrinya. Gitu. Mega mau menambahkan? Mungkin? I think cukup, Kak Tias. Oke, Tapi siap. memang benar kata Kak Tias, kalau misalnya memang teman-teman yang masih awam soal kripto ataupun blockchain, memang harus diawali dari joining acara-acara komunitas kripto gitu. Baik itu yang dibuat oleh Facet ataupun dibuat oleh exchange sebelah, ataupun mungkin ada beberapa juga acara komunitas kripto yang memang dibuat oleh token-token nih, Kak Tias. Betul. Karena dan juga Agustus kemarin mungkin sedikit sharing teman-teman, saya diutus oleh pihak Facet untuk menghadiri salah satu acara crypto event terbesar di dunia di Bali, namanya Coinvest Asia. Mungkin kalau teman-teman pengen mencoba untuk cari tahu soal kripto, soal blockchain, mungkin untuk di next year bisa joining juga acara tersebut, karena memang acara Coinvest Asia itu memang acara annually, tiap tahun tuh kemungkinan bakalan ada terus. Di sana memang teman-teman bakalan banyak banget dapetin suguhan-suguhan event dari crypto exchange, dari blockchain, dari Web3 company dan sebagainya. Jadi mungkin di sana teman-teman bisa jalin koneksi dulu dengan teman-teman sesama atau orang-orang yang joining juga, karena memang Kak Tias ketika saya menghadiri acara tersebut, baik itu acara utama ataupun acara side event komunitasnya, memang banyak dari mereka yang sudah invest di Bitcoin dari tahun 2015 atau memang sudah kerja di blockchain company. Jadi hopefully ketika teman-teman menjalin koneksi di sana ataupun di acara komunitas kripto yang ada di kota teman-teman, atau mungkin acara online webinar yang diadakan oleh crypto company, hopefully dengan menjalin koneksi terlebih dahulu bisa tahu dulu gimana medan perang dari blockchain ini seperti apa. Hopefully bisa sih untuk dapetin banyak koneksi di situ. Mungkin dari aku itu aja. Yes, thank you. Lucu sekali dengan medan perang. Kita nggak berperang kok. Tapi ya, thank you Mega. Oke, next. Oke, terima kasih Kak Tias dan Kak Mega sudah menjawab pertanyaannya nih. Sudah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Sama-sama. Oke. Oke, thank you Riva juga ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mana tadi? Saya lihat-lihat dulu.
Oke, dari Sam nih. Sam ada Sam? Oke, ada. Ya, Kak izin tanya nih, ada 3 pertanyaan dari Kak Sam nih. Yang Buset. pertama, fitur apa sih yang paling dinantikan oleh pengguna Facet? Sorry. Nah, fitur apa? Kalau saya sih fitur promo ya. Oke, kemudian rencana apa yang sedang dilakukan Facet untuk mengembangkan platform di masa depan? Dan terakhir, apakah Facet berencana untuk mengintegrasikan dengan platform gimana bacanya Kak? Sorry nih, saya DeFi, kurang ini paham nih. decentralized finance. Ya, top like project Oh iya. namanya. Oke, silakan Kak langsung jawab aja mungkin ya Kak. Oke. Oke. Wow, oke. Oke, disclaimer dulu, aku bukan product manager di Facet. Untuk tag tadi aku udah juga sempat bilang, saya bukan orang terbaik untuk ditanya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ini kurang memuaskan. Fitur apa yang paling dinantikan oleh pengguna Facet? Fitur apa ya? Aku juga, kalau misalnya dari UT-nya sih, kita sempat ngomongin tentang remittance. Jadi yang sudah ada sekarang adalah tentu saja buy, kemudian sell, swap udah bisa kan ya Mega swap, kemudian tentu saja deposit dan withdraw. Itu I think 4 fungsi yang paling umum kamu temukan di semua exchange dimanapun, di dunia manapun lah kamu berada. Itu fitur apa namanya? Ya betul, itu fitur yang pasti ada lah intinya gitu ya. Kemudian kita sedang dalam pengembangan yaitu remittance. Gimana menjelaskannya? Jadi dengan blockchain teknologi memungkinkan kita memberikan atau remittance dengan cepat. Mungkin contohnya adalah kalau kamu tahu Western Union, itu lama dan mahal. Dan kalau misalnya di Facet sendiri kita sedang mengembangkan remittance yang murah dan cepat ya kurang lebih. Jadi even dengan teknologi handphone kamu seperti apapun, bahkan masih belum smartphone, tetap bisa dilakukan remittance tersebut gitu dengan cepat, kurang lebih seperti itu. Apakah itu yang paling dinantikan? Aku tidak punya akses ke user information atau interview, tapi itu sesuatu yang sedang dikembangkan, kurang lebih seperti itu ya. Terus rencana apa yang sedang dilakukan Facet untuk pengembangan platform di masa depan? Oh Tuhanku, mohon maaf, belibet. Oke. Kita punya runway itu sampai akhir 2025, awal 2025, jauh banget akhirnya. Terus rencananya adalah pengembangan platform itu tergantung dari kebutuhan, tergantung dari kebutuhan user tentu saja, 2 tergantung dari teknologi yang sedang berjalan. Kita mengembangkan Facet sendiri itu bisa dari mana aja dan tidak hanya dari produknya, dari platformnya. Kami sedang membangun IOWN, oh my god, aku tidak bisa menjelaskan IOWN ini apa, tapi ini sesuatu yang dibangun dari network kita, dari Facet sendiri, dan itu akan membuat kita itu akan membuat Facet menjadi pemain di teknologi blockchain sendiri. Nah, kemudian juga kita sedang dalam tahap perkembangan untuk menjadi tanda kutip super apps untuk finance. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan ketiga ya, platform DeFi atau decentralized finance ini. Decentralized finance ini adalah untuk yang belum tahu, istilah untuk aplikasi-aplikasi atau platform yang berhubungan dengan finansial yang dibangun di jaringan blockchain. Jadi namanya semuanya DeFi. Facet adalah DeFi, Peluang adalah DeFi. Oh, aku nyebut merek, platform-platform lain yang berhubungan dengan finansial itu adalah DeFi. Yang dibangun di jaringan Ethereum. Itu semuanya DeFi. Nah, kita sedang dalam runway kita untuk menjadi super app finance yang membuat kita mungkin akan jadi lebih baik daripada bank. Mungkin kamu bisa deposit, mungkin kamu bisa nabung, investasi. Kita juga kita sedang menaruh stok di aplikasi kita sekarang, itu belum live di Indonesia, I think, tapi itu sudah ada di platform kita di belahan dunia satunya. Nah, itu sesuatu yang membuat kita berharap untuk menjadi better than a bank, menjadi sebuah platform yang dalam satu platform kamu bisa mendapatkan semua yang kamu butuhkan untuk finance. Tapi memang dasarnya kita adalah crypto exchange. Itu yang membawahi kita itu lisensi yang kita punya, dan itu yang menjadikan atau setidaknya mendefinisikan Facet untuk sementara waktu ini. Aku nggak tahu apakah ini menjawab, karena
I believe aku sudah bilang kalau aku bukan yang terbaik untuk ditanyakan dan aku bukan product manager, tapi kita sudah memiliki kita sudah memiliki runway atau rencana yang cukup elaborate untuk membuat Facet lebih dikenal satu dan membuat Facet lebih berkembang. Ya, dan untuk gebrakannya untuk yang Indonesia tunggu aja. Nanti itu sama Mega. Mega mungkin mau menambahkan? Ya, tentu aja Mbak Tias, thank Siap. you, kurang lebih, sama seperti apa yang Kak Tias sampaikan, cuman mungkin aku ada sedikit tambahan untuk Kak Sam dan juga Kak Tias. Jadi memang, kalau kita melihat dari crypto exchange yang lainnya, terutama yang di Indonesia tuh yang namanya sudah, cukup sangat terkenal karena mungkin memang, one of the founding father di Indonesia. Beberapa dari, crypto exchange tersebut itu sudah memiliki yang namanya fitur staking. Jadi, fitur staking ini mungkin, kasarnya atau gampangnya tuh sebenarnya kayak deposito. Jadi teman-teman, beli aset kripto, diendepin, ditungguin, nanti bakalan dapat bunga. Singkatnya tuh seperti itu, gitu. Jadi memang di kripto itu namanya staking. Nah, di Facet memang kita ini masih, sistemnya Facet Indonesia, tentunya, sistemnya itu masih spot trading atau ya udah jual beli aset kripto aja. Jadi teman-teman beli Bitcoin, mau jual kapan, mau beli kapan, terserah teman-teman, nggak ada, yang apa ya, nggak ada yang diharuskan, oh harus jual saat ini atau gimana-gimana, itu benar-benar diserahkan ke teman-teman semua. Cuman untuk fitur staking ini, dari Facet, kita ini sedang, proses untuk legalisasinya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang memang lebih, minat untuk, sistem yang seperti deposito, yaitu staking ini, mungkin teman-teman bisa stay tune aja di, sosial medianya Facet karena kita akan, nge-share semua informasi atau semua pembaruan dari penambahan koin ataupun fitur-fitur baru itu ada di sosial medianya Facet, itu yang pertama. Dan yang kedua, Kak Tias mungkin aku, lupa untuk mengenalkan di awal soal Facet, kita udah kerja sama dengan siapa aja. Oh iya, betul. Ya, jadi salah satu, perusahaan besar yang kita memang one of the biggest, partnership di Indonesia adalah dengan Indosat, teman-teman. Jadi dengan Indosat ini merupakan salah satu provider kenamaan juga di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang, hold nomor Indosat atau yang pakai nomor Indosat dan kalian bisa download aplikasi, Indosat which is My IM3, itu di sana teman-teman bisa langsung investasi aset kripto, di aplikasi My IM3 tersebut yang mana di belakangnya atau di backup-nya ini dengan Facet. Jadi secara otomatis jika teman-teman, investasi aset kripto di dalam aplikasi My IM3 itu juga terhubung dengan aplikasi Facet gitu. Jadi teman-teman mungkin yang punya nomor IM3 bisa dilihat sekarang di aplikasi My IM3-nya gitu. Satu partnership lainnya masih dirahasiakan, hopefully bakalan, launch either, Q4 tahun ini ataupun mungkin Q1 2025. But, back again jika ada fitur ataupun penambahan koin ataupun partnership lainnya yang baru dan mungkin akan, ya dan mungkin teman-teman juga menunggu untuk, eksplorasi hal-hal tersebut bisa stay tune aja di sosial medianya Facet. Mungkin segitu aja Kak Tias dari aku. Thank you ya. Terima kasih Mega. Mungkin itu dari kami, Mas Tamam, untuk Oke, pertanyaannya. terima kasih Kak Tias dan Kak Mega. Gimana nih Kak Sam nih? Apakah sudah menjawab? Oke, sudah kata Kak Sam nih. Oke, Ya. teman-teman, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Gimana Kak Tias siap untuk menjawab pertanyaan berikutnya? Bismillah. I Bismillah, guess. siap ya. Sebentar nih. Tadi dari sorry Karosa ya. Karosa ada Karosa? Mhm. Ada ya. Nih Karosa coba Ada, nih, Kak. mau saya bacain atau tanya sendiri nih? Mungkin boleh mau coba experience-nya ya untuk bertanya langsung nih ke Kak Boleh, Tias nih. silahkan. Boleh, Silahkan Kak. langsung ya. Mas Tias izin bertanya. Monggo. Nah, jika seseorang yang tidak ada latar belakang teknis atau background di bidang blockchain, nah apakah ada peluang yang tersedia di perusahaan tersebut dan bagaimana nih Kak cara untuk bisa beralih ke perusahaan blockchain? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Mungkin kita start dengan statement kalau
blockchain sendiri atau blockchain industri sendiri, nggak sih, lebih cocok blockchain company, itu berjalan dengan seperti biasa company lain. Hanya saja ada tambahan untuk teknologinya. Jadi peran-peran lain itu pasti dibutuhkan. Seperti customer experience tentu saja masih dibutuhkan. Saya, HR, pasti masih dibutuhkan. Kemudian marketing, legal, finance. Jadi semua posisi yang sebelum-sebelumnya ada di company-company lain sudah pasti dibutuhkan juga di perusahaan blockchain. Di garis bawahi ada tambahan untuk blockchain teknologi. Gitu. Misalnya, ya tadi ya, developer, programmer, dan kawan-kawannya. Kalau misalnya adakah peluangnya? Ada, pasti ada. Kalau kamu misalnya cari di LinkedIn atau di Indeed atau di Jobstreet itu pasti ada peluangnya. Tapi harus pintar-pintar. Maksud aku, kalau memang kamu on the lookout atau memang sedang mencari spesifik untuk blockchain company, follow aja page jobnya gitu misalnya. Dan kemudian kalau misalnya kamu sebelumnya kamu di industri sebelumnya kamu sebagai apa, kemudian kamu, katakanlah kamu sebelumnya di industri sebelumnya sebagai marketing, di industri yang mungkin berbeda sekali dari blockchain ya, tapi kamu tertarik nih mau di blockchain company, start dari cari mungkin sedikit learning di YouTube banyak. Itu juga ya, maksud aku cari mungkin yang gratis-gratisan aja, event-event yang gratisan gitu misalnya tentang blockchain untuk memperkaya pengetahuan kamu. Start dari situ dulu. Jadi kamu tidak going blind atau kamu tidak hanya langsung tiba-tiba pindah blockchain company tapi tidak punya dasarnya. Itu tidak terlalu appealing lah ya untuk rekruter gitu tanda kutip. Jadi start dari situ, kemudian bisa kamu cari on the lookout posisi-posisi yang bisa kamu start tapi di blockchain company. Nah, kalau kamu sudah masuk nih misalnya, terus kamu ingin berkembang menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda dari yang kamu punya, peran kamu yang sebelumnya, berarti kamu harus lebih banyak development untuk diri kamu sendiri dengan learning dan pengetahuan kamu. Misalnya, aku masuk sebagai customer experience, tapi aku tertarik banget nih mau jadi programmer. Start dari menjadi programmernya. Dalam tanda kutip, mungkin nggak langsung ya, dalam satu hari kamu tiba-tiba sudah jadi programmer di blockchain, itu bukan sesuatu yang seinstan itu, tapi memang semua ada step-nya. Jadi, mungkin kesimpulannya, apakah ada peluang kalau kamu tidak pernah atau tidak ada bidang teknis di blockchain? Ada, pasti ada. Mungkin bukan sebagai technical ya, kalau boleh jujur ya, tapi as mentioned, semua peran yang ada di company lain pasti ada juga di company blockchain company. Tapi industrinya nih, jadi kamu butuh pengetahuan dasarnya. How to make that work, bagaimana cara kerjanya, mungkin bagaimana cara pengetahuan blockchain-nya seperti apa. Jadi kamu tidak going blind, aku sama sekali nggak tahu tapi mau pindah. Itu agak up in the air ya. Jadi pelan-pelan mungkin dengan learning, dengan developing yourself, dengan mengetahui dengan memperkaya pengetahuan kamu tentang blockchain, itu akan sangat memperbesar kesempatan kamu untuk bisa bekerja di blockchain company. Karena seperti tadi, mungkin kalau nggak salah Riva ya, yang bilang komunitasnya kecil. Kemudian juga pengetahuan orang tentang Web3 kecil. Jadi kalau kamu sudah punya dasarnya, itu kamu sudah udah buka pintu lah, satu kaki lah di dalam kemungkinan kamu bekerja di blockchain company. Jadi that's for a start. Start dari coba-coba aja, mungkin tadi kayak video yang saya taruh di presentasi, mengetahui dulu, memahami dulu apa yang sebenarnya industri yang kamu mau masuk. Gitu. Dan blockchain specifically lebih spesial lagi karena ini sesuatu yang sedang booming. Gitu. Dan boomingnya di seluruh dunia gitu, cuma di Indonesia aja. Jadi bisa di start dari situ. Peluangnya pasti ada, Kak Rosa. Monggo, Mas Sama, mungkin itu jawabannya. Semoga memuaskan. Aku tidak tahu apakah semoga menjawab, tapi semoga memuaskan, I guess. Oke. Mas Samanya kemudian, ada. Oke deh, terima kasih. Gimana? Sudah menjawab, Kak Rosa? Sudah, Kak. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Setelah Kak Rosa, tadi ada Kak siapa nih? Sebentar, saya cari lagi.
eh nah, ada Kak Fikri nih. Oke, Kak Fikri di sini ada nggak nih? Kita cek dulu apakah Kak Fikri beneran hadir? Masih bertahan nggak Kak Fikri? Halo Kak Fikri. Oke, ada nih Kak Fikri Masih nih. muncul. Halo Kak Mau Fikri. on cam nggak, Kak? Bisa on cam nggak, Kak? Atau mau nanya sendiri nih ke Kak Tias langsung nih? Atau saya bacain nih? Saya mau tanya sendiri aja, Kak. Boleh, Oke, silahkan. tanya sendiri. Asik ya. Oke, lanjut. Silakan Kak Fikri. Sebelumnya mohon maaf ya nggak bisa on cam, Kak. Nggak apa-apa. Untuk pertanyaannya, Hmm? izin bertanya, Kak, mungkin apakah ada prospek blockchain buat masa depan, baik dari segi teknologi maupun adopsi di berbagai industri? Yes, oke. Thank you Kak Fikri. Sip, Baik, Kak. aku izin balik ke presentasiku ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat, apakah ada prospek blockchain untuk masa depan? Tentu saja ada, baik dari sisi teknologi atau adopsi di berbagai industri. Yes, aku sempat mention, mungkin tidak detail, aku mohon maaf, karena jujur ini mencari artikelnya dulu, kemudian juga mentioning apakah ini sesuai dengan blockchain atau tidak. Oke, sedikit aku izin balik ke presentasiku. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah 3 kasus atau 3 case, bukan kasus ya, tapi case, aku nggak tahu gimana itunya, di mana blockchain sendiri diadopsi untuk berbagai industri. Yang pertama, yang menurut aku juga sangat menarik adalah Mayo Clinic, yaitu pelayanan kesehatan di Amerika, itu bermitra dengan medical chain untuk menguji berbagai proyek, dimulai dengan basis data pasien yang terdesentralisasi dan aman. Kenapa start dari data pasien? Karena seperti dimention, blockchain adalah database yang aman dengan cyber security-nya dan keamanan kriptografinya yang lumayan mumpuni dengan smart contracts. Makanya start with database dengan Mayo Clinic. Ini sangat-sangat mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran data atau data yang tidak tahu ada di mana. Itu start dari situ. Jadi dengan blockchain memungkinkan database yang lebih aman. Itu di misalnya di UK dan US ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi tentang Walmart. Walmart sendiri kalau teman-teman belum familiar adalah chain supermarket chain di Amerika, setahu aku, in which itu salah satu supermarket chain terbesar yang ada di Amerika. Kemudian mereka bekerja sama atau meminta supply chain mereka, supplier mereka, barang-barang ataukah fresh products itu untuk mulai menggunakan IBM, specifically blockchain teknologi gitu. Jadi untuk pelacakan produk ya. Jadi misalnya mereka ada di ujung dunia mana, kemudian mereka ada suppliernya Walmart, mereka dihimbau untuk menggunakan menggunakan produknya IBM ini untuk melacak di mana barang mereka berada atau pelacakan jumlah barang mereka untuk masuk ke Walmart. Jadi itu salah satunya juga. Adaptasi teknologi atau adopsi teknologi blockchain untuk industri-industri lain. Kemudian Propi, jadi platform untuk jual beli properti dan registrasi kepemilikan desentralisasi mengumumkan mereka sudah melakukan transaksi pertama di dunia untuk di blockchain di jaringan Ethereum. Balik lagi karena ini desentralisasi, ini memungkinkan banyak sekali industri untuk mengadopsi atau menggunakan blockchain teknologi ini untuk bisnis mereka atau industri mereka. Ini yang di dunia, ini yang di Indonesia. Tadi sudah sempat disinggung untuk BTN. Kemudian ini balik lagi sama dengan Propi tadi, which is real estate. Kemudian dengan NFT di Kompas. Kemudian Kominfo untuk ABI. Jadi penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data, hingga resource dalam ekosistem blockchain, di Indonesia kita sudah bekerja sama dengan, Kominfo sudah bekerja sama dengan ABI untuk ini. Benar ya? Ya, ABI lah kalau di Indonesia kan. Asosiasi Blockchain Indonesia. Jadi, prospek blockchain untuk masa depan besar sekali, kemungkinan tidak terbatas, kalau boleh jujur, Kak Fikri, dan adopsinya sudah mulai terlihat di mana-mana. Jadi,
Ini sesuatu yang memang, makanya dibilang ini adalah sesuatu atau industri yang berkembangnya sangat pesat. Tidak hanya di tidak hanya di Amerika dan Eropa, di mana industri sedang berjalan tentu saja, tapi juga di Asia, di Indonesia even. Kalau misalnya kita mau lihat, ini agak berkembang kemana-mana ya, tapi maksud aku mau saya balik lagi, ini geografi blockchain jobs-nya, which industri blockchain-nya berkembang. Jadi memang besar ada di Eropa dan di Amerika, tapi seperti dilihat ada di Hong Kong, ada di Jepang, ada di Singapura, dan Indonesia juga mulai menggelap nih untuk industri blockchain-nya sendiri. Jadi prospek blockchain di masa depan sangat besar, tidak terbatas, even kemungkinannya. Menurut aku ya, sebagai penggiatnya, itu sesuatu yang cukup exciting, kurang lebih gitu. Oke, hopefully menjawab. Oke, jadi prospek blockchain ke depannya sudah pasti ya, apa nih? Tidak terbatas ya, Kak ya. Akan Betul, terus menurutku berkembang ya, ya. Kak. Oke. Yes. Gimana Kak Fikri? Apakah cukup menjawab? Sudah cukup, Kak. Terima Ya, kasih. Oke, terima siap. kasih. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Lejo Immanuel Amiano nih. Halo Kak Lejo, ini saya panggilnya apa nih? Immanuel atau apa nih? Bejo aja, Kak. Oke. Oke, Lejo aja ya. Silahkan Kak Lejo mau tanya langsung atau saya bacain? Boleh katanya langsung. Boleh, Oke, tanya silahkan. langsung silakan ngobrol sama Kak Tias ya. Oke, silakan Kak Tias. Pertama, mohon maaf ya, Kak, nggak bisa on cam. Nggak apa-apa. Saya mau tanya, Mm-mm. jika kita ingin bekerja sebagai developer blockchain, Mm-mm. bahasa pemrograman apa yang sebaiknya kita kuasai? Oke. Dan gimana sih pendapat Kakak terhadap dampak blockchain terhadap berbagai industri? Terhadap berbagai industri. Oke. Mungkin Ya. kalau industri, aku sudah sempat komen ya, tapi as mentioned, itu memang berkembang besar dan penerapannya tuh luar biasa gitu. Oke, one second. Oke, so kalau misalnya bekerja sebagai developer pertama tadi bekerja jadi developer blockchain, bahasa pemrograman apa yang sebaiknya kita kuasai gitu ya. Oke. Yang setahu aku, as mentioned, kalau pertanyaannya teknikal, aku bukan the best person untuk menjawab, jadi aku mohon maaf sekali kalau saya kurang memuaskan. Tapi dari sepengetahuan aku dan dari sepengetahuan aku yang cukup minim untuk tech-nya, Python, Java, C++, dan Go itu adalah bahasa pemrogram Go ya, Go. Itu bahasa bahasa pemrograman yang memang paling sering dipakai untuk pengembangan blockchain. Start from that. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu, Lejo, ada bahasa pemrograman yang kamu kuasai mungkin? Belum kamu ada, baru mau Kak. belajar? Kenapa belum ada ya? Oke, baru mau mulai belajar ya. Oke, start dari base untuk semua pemrograman, yaitu setahu aku adalah Java dan Python. Nah, itu kalau kamu mengetahui, kamu bisa kemana-mana tuh sebagai developer, even tidak hanya di blockchain, tapi itu adalah dasar dari semua bahasa programan. Java, Python, C++, dan Go. Tapi mungkin kalau misalnya kamu baru mau belajar, start dari yang paling diketahui orang, Python dan Java. Tapi kalau kamu memang mau spesifik masuk ke blockchain industry, mungkin kamu juga bisa belajar tentang smart contracts yang tadi dimention di blockchain 2.0 di perkembangan blockchain sendiri. Jadi kamu bisa mengetahui caranya untuk otomatisasi transaksi dan mengetahui juga kalau kamu tahu smart contracts, kamu sudah mengetahui tentang hal-hal yang perlu kamu ketahui di blockchain untuk blockchain 3.0. Oke, itu as mentioned, aku bukan the best person untuk menjawab, tapi mungkin untuk start dari mana, coba di Python dan di Java. Kemudian pendapat kakak terhadap blockchain terhadap berbagai industri. Aku antusias banget. Dalam tanda kutip sebagai pengguna blockchain dan kripto, menurut aku bisa melihat perkembangannya blockchain di berbagai industri itu sesuatu yang exciting, karena balik lagi, salah satu inovasi aku bekerja di blockchain adalah untuk melihat dan mengetahui sendiri seperti apa sih inovasinya, seperti apa sih gebrakannya blockchain gitu. Jadi
tadi misalnya tentang blockchain yang kemudian diadopsi menjadi di healthcare provider itu tentang data, itu menurut aku exciting banget karena means orang-orang atau industri-industri sudah mulai melek tentang desentralisasi, tentang keamanan cyber dan hal-hal seperti itu juga gitu. Jadi meminimalisasi misalnya sebagai korban data yang bocor gitu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah diadopsi di industri-industri lain itu akan menjadi jauh lebih aman. Sepengetahuanku, balik lagi. Yang cukup minim ini, I'm not an expert guys, I'm so sorry. Tapi semoga itu menjawab. Terima kasih Bejo. Terima kasih, Kak. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Lejo nih sudah bertanya nih. Terima kasih juga Kak Tia sudah menjawab ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi Kak Tias nih saya nemu pertanyaan yang menarik nih Kak nih. Boleh saya pilih nggak Kak? Boleh, Saya boleh silakan. milih nggak Kak? Boleh ya? Boleh. Oke nih. Saya tertarik sama pertanyaannya Kak Brahma Saputra nih. Oke. Nah, saya memiliki kemampuan di bidang marketing nih karena dia memiliki kemampuan di bidang marketing. Kebetulan juga saya tertarik juga di dunia marketing, Kak. Nah, Kak Brahma ada nggak nih kira-kira nih? Ada, Kak. Ya. Oke, boleh tanya langsung Kak Brahma biar bisa ngobrol sama Kak Tiasnya. Halo. Oke. Izin bertanya ya, Kak. Silakan. Oke, silakan Kak Brahma ya. Saya memiliki kemampuan di bidang marketing dan tertarik dalam industri blockchain. Bagaimana saya bisa memasuki dan menyesuaikan diri sebagai orang non-teknis di dalam industri blockchain, terkhusus dalam role marketing? Lalu, langkah apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dalam industri blockchain sebagai orang non-teknis? Secara garis besarnya, apakah ada perbedaan marketing di Web 2.0 sama Web 3.0? Oke. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Noted. Terima kasih. Oke, Aku akan assume kalau Brahma currently marketing di Web 2.0 ya. Marketing untuk di 2.0 instead of, karena belum masuk di Web 3.0. Oke. Sip. I think kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana bisa menyesuaikan diri untuk masuk ke industri industri blockchain sebagai orang non-teknis. Sebagai orang non-teknis, aku bukan orang non-teknis tentu saja, which is bekerja di HR-nya. Start dengan perkaya pengetahuan kamu tentang blockchain. Karena I think marketing, correct me if I'm wrong, Mbak Mega, kalau misalnya menurut aku, setahu aku untuk marketing adalah sangat depends dengan bagaimana pengetahuan kamu tentang produk kamu sendiri. Jadi kalau kamu tertarik bekerja di blockchain, means kamu harus memiliki pengetahuan tentang blockchain. Tidak hanya dasar, will be great kalau kamu mulai dari dasar tentu saja, tapi tidak hanya dasar, kamu juga harus mengetahui sebenarnya apa yang bisa kamu marketingkan kalau kamu masuk ke dalam blockchain industry. Oke, tadi di-mention marketing memarketkan produk. Itu salah satunya. Tapi misalnya nih, kita berbicara tentang pasar di Indonesia. Tidak paham tentang blockchain, tidak mengerti juga apa sih kripto, apa sih Web3. Buat apa saya tahu tentang ini semua? Means itu adalah hal-hal yang harus marketing ketahui untuk bisa menjadikan atau memperluas those marketable things dari blockchain. Jadi selalu start dengan pengetahuan kamu tentang blockchain. Kalau kamu ingin tertarik masuk ke blockchain tapi aku malas belajarnya, aku pikir kayaknya mendingan nggak usah gitu. Karena kalau kamu tidak mau belajar atau tidak mau mengembangkan diri kamu sendiri tentang pengetahuan blockchain, not going to happen gitu. I'll be very honest ya, kalau boleh sedikit crude gitu. Jadi hal paling pertamanya, sebagai orang non-teknis juga, start dengan pengetahuan kamu tentang blockchain. Itu akan sangat membantu kamu kalau misalnya tentu saja untuk menjadi marketing di sesuatu yang harus kamu marketingkan gitu ya. I think it's pengetahuan dasar untuk orang marketing lah. Sebagai orang bukan marketing gitu ya juga sih sebenarnya. Tapi always start with the learning. Always start with the knowledge. Always start dengan memperkaya pengetahuan kamu tentang industri yang kamu mau gitu. Ini sebenarnya nggak cuma applicable di blockchain sih, tapi noted juga kalau blockchain di Indonesia sendiri, seperti tadi pertanyaan Mas Rifa yang paling pertama, orang-orang masih belum paham jelas nih. Jadi mungkin justru step back gitu. Kalau misalnya Web 2.0 orang sudah mengerti kira-kira e-commerce akan seperti ini, kamu bisa memarketingkannya seperti ini. Tapi kalau blockchain akan jauh lebih, mungkin nggak jauh lebih sulit ya, akan sedikit lebih rumit, karena start dari orang-orang yang tidak memiliki pengetahuannya sama sekali tentang blockchain.
So I'll always start dengan itu gitu. Langkah apa yang harus dipersiapkan untuk masuk dalam industri blockchain sebagai orang non teknis? Selain tentang pengetahuannya, mungkin kamu bisa mulai start dengan networking. LinkedIn is a very good place to start. Cari komunitas-komunitas orang yang ada di blockchain, learn from that juga mungkin. Interaksi dengan orang-orang ini, kemudian exchange informasi atau exchange sesuatu yang kamu misalnya ingin tahu gitu. Dan kamu juga dari LinkedIn, I think orang-orang juga sudah mulai share di LinkedIn, kira-kira ada event apa sih, ada apa yang bisa kamu lakukan, kamu join di untuk blockchain industry gitu-gitu, bisa dari LinkedIn. Oke, mungkin itu yang bisa aku jawab. Apakah ada Mega di sini? Ada, oke. Secara garis besarnya, Mega, apa sih perbedaan marketing Web 2.0 dan Web 3.0? Silahkan. Kalau ini aku nggak bisa jawab, kebetulan, karena belum pernah dan tidak punya pengalaman. Bentar ya. Ada dong, Kak Tias. Kan aku nemenin kamu sampai akhir. Oh. Oke, thank you Kak Brahma buat pertanyaannya. Jadi mungkin untuk pertanyaan Kak Brahma lebih sesuai aku yang jawab. Kenapa? Karena background aku marketing, dari awal aku di Jakarta nyari kerja sampai sekarang aku tetap di marketing team. Aku juga berangkat dari sebelum di Facet, aku kerja di salah satu crypto exchange yang di sebelah. Dan sebelum di crypto exchange sebelah itu, aku punya pengalaman di PR consultant. Kemudian punya pengalaman juga di perusahaan edutech. Itu cukup terkenal gitu. Jadi the reasons kenapa aku pindah ke blockchain company itu saat itu memang ya udahlah itu ada posisi PR, ada posisi public relations di crypto exchange company yang di sebelah, ada posisi PR. Di pikiranku aku cuma mikir ya udah as long as posisinya di public relations masih handling untuk marketing, masalah industrinya mana aja, insya Allah aku bisa adaptable. Karena balik lagi kalau kita ngomongin marketing, ujungnya apa sih? How to make an event, how to maintaining your communications with internal tim dan juga jurnalis, kemudian government relations, kemudian sosial media, desain dan SEO, content writer dan masih banyak lagi gitu. Jadi kalau saran aku, kalau misalnya Kak Brahma ini mungkin memang startingnya tuh dari masih fresh graduate, mungkin bisa juga untuk masuk ke perusahaan agensi kayak agensi marketing atau agensi PR, biar dapat dulu nih kayak basic role-nya tuh seperti apa gitu. Saat itu aku kerja di PR agency. Kemudian aku tahu basic PR itu seperti apa, how to make press conference, bikin event, kemudian content writer dan lain sebagainya, sosial media juga. Dari situ Kak Brahma mungkin bisa untuk coba nih apply di perusahaan blockchain. Nah, perusahaan blockchain sendiri memang mungkin di Indonesia kebanyakan itu crypto exchange ya, Kak Brahma. Cuman nggak menutup kemungkinan seperti yang udah tadi Mbak Tias sempat sampaikan, yang namanya blockchain company itu kita bergerak dan juga bekerja secara global. Karena memang banyak banget penawaran-penawaran yang masuk jika teman-teman tuh berkecimpung di dunia blockchain. Misalnya, teman-teman mungkin pengen jadi partnership di marketing partnership, ataupun sosial media, ataupun ngurusin community. Sekarang memang crypto community itu memang lagi kenceng-kencengnya, karena mungkin itu salah satu cara yang efektif buat ngejaring orang, buat tahu soal platform blockchain kita. As long as teman-teman punya basicnya, sepertinya applicable juga ya, baik itu mau kerja di blockchain company atau industri lainnya. Dan apa yang membedakan kerja di company lain dengan company yang blockchain, sepertinya udah di-mention juga sama Kak Tias sebelumnya, kesempatan dengan bekerja dengan global company, dan meskipun saya udah punya pengalaman kerja di crypto exchange selama mungkin lebih dari 3 tahun, teman-teman, tapi kalau ditanya apakah kamu bisa dan mengerti soal kripto dan blockchain secara keseluruhan, aku akan jawab enggak. Kenapa? Karena seperti yang udah dijelaskan tadi juga, yang namanya blockchain teknologi itu berkembang terus. Yang tadinya penemuannya mungkin cuma sebatas cryptocurrency atau smart contract, sekarang udah kita ngomongin DeFi, udah ngomongin di apps, udah ngomongin Zk layer dan sebagainya. Jadi selama saya kerja di crypto exchange company ini terbuka juga dengan ilmu-ilmu baru di blockchain company, terbuka juga dengan menjalin koneksi dengan berbagai orang-orang yang juga berkecimpung di industri ini. Seperti itu. Mungkin itu merupakan salah satu kelebihannya dan salah satu alasan kenapa masih betah nih di blockchain ini. Gitu. Mungkin semoga menjawab Kak Brahma. Terima kasih ya.
Oke, terima kasih Kak Tias dan Kak Mega sudah menjawab nih. Kemudian saya juga pengen pilih lagi nih Kak, boleh nih Kak? Boleh, silakan. Oke, atau Kak Mega yang mau pilih Aduh. pertanyaannya nih Kak. Boleh kalau diizinkan sama Kak Tamam nih. Oh, pasti dong diizinkan dong. Oke, mungkin aku Silakan akan Kak coba. dipilih aja. Oke, aku akan coba scroll sedikit ya Kak Tamam sama Kak Tias. Bentar. Ya, silakan. Oke, ini aku dapat satu pertanyaan terakhir mungkin ya Kak Tias sama Kak Tamam karena ini udah 11.29 juga, udah mepet sama closing Iya lagi, kita. oh my God, cepat sekali ya waktu Banget berlalu. ya. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Selvi Nasrul Rosida. Masih ada nggak ya orangnya di sini? Halo Kak. Halo Kak Selvi. Halo. Halo, selamat siang berarti ya. Selamat siang. Mungkin mau Kak Selvi mau nanya langsung ke Kak Tias atau pertanyaannya mau saya bacain aja nih? Oh iya, boleh Kak. Mungkin saya tanya langsung aja ya. Silakan. Oke, silakan. Oke, sebelumnya kenalin Kak, aku Selvi dari Surabaya. Di sini tuh saya tertarik untuk belajar di dunia blockchain seperti itu. Sebenarnya saya udah tahu itu agak lama sih Kak, kayak dunia blockchain. Cuman saya nggak tahu masuknya itu lewat mana kalau memang mau berkarir di dunia blockchain seperti itu. Apalagi seperti yang udah dijelaskan dari kakaknya tadi, kalau sebagian itu menurut saya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di dunia teknis dan kebanyakan kayak di informatika kayak gitu ataupun di sains data dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dari saya sendiri itu mahasiswa dari jurusan program studi administrasi bisnis. Nah, apakah memungkinkan ya Kak untuk bekerja di industri kripto nantinya? Dan apabila memungkinkan, kira-kira posisi apa sih Kak yang linear untuk bekerja di blockchain company ini? Dan kalau misalkan mau ngambil sertifikasi untuk menunjang bekerja di blockchain company, itu kira-kira sertifikasi apa yang diperlukan? Seperti itu. Sip, Terima panggilannya kasih. apa? Selfie? Oke. Hai Selfie, selamat siang. Oke, so mungkin ini sedikit sedikit sama dengan pertanyaan sebelumnya tentang gimana sih untuk people non teknis yang kerja di blockchain company atau blockchain industri gitu ya. Tapi specifically kalau administrasi bisnis linearnya kemana gitu ya untuk non teknis role. So, sure. I think kita bisa mulai dari Selfie sendiri maunya bekerja sebagai apa. Misalnya, I think kalau sejauh pengetahuan aku tidak bukan lulusan administrasi bisnis, tapi sejauh pengetahuan aku untuk administrasi bisnis, mencakup banyak sekali hal. Even aku sempat bertemu juga dengan tim people yang sebelumnya administrasi bisnis, gitu. Karena ada tentang managing people juga, managing bisnis juga. Jadi linear pengetahuannya ke arah sana. Jadi start dari Selfie mau jadi apa dulu nih? Dalam tanda kutip, role-role-nya seperti yang aku bilang, kalau non-teknis, semua role yang ada di perusahaan yang bukan blockchain itu juga ada di perusahaan blockchain. Jadi start dengan pengetahuan bahwa tidak ada pembatasan role sebenarnya. Memang very spesifik yang sedang besar sekali kebutuhannya adalah technical, tapi tidak berarti non teknis tidak dibutuhkan. Aku dan Kak Mega di sini tentu saja bukan technical. Kak Mega as mentioned adalah marketing, aku adalah people team. Jadi sejauh dari apa yang Kak Selfie punya dalam pengetahuannya, mungkin bisa dipetakan. Oke, aku memiliki pengetahuan ini. Kira-kira aku tertarik atau aku bisa masuk ke posisi apa ya? Gitu. Mungkin bisa product manager gitu, as people that's from business yang product manager tidak selalu harus tentang technical. I'll be very honest itu. Product manager itu berhubungan langsung dengan user, berhubungan langsung dengan managing kira-kira apa sih yang working well dengan user untuk produk specifically. Dan menurutku bisnis bisa masuk di situ karena it means orang dengan pengetahuan yang sudah memiliki pengetahuan tentang bisnis mengetahui apa sih yang work well untuk orang-orang atau user-user atau customer-customer. That's one thing. Kemudian mungkin sebagai marketing karena sudah mengetahui tentang bisnis, mungkin bisa caranya memarketkan suatu produk. Simpelnya ya. Mungkin juga as mentioned sebagai staff HR seperti aku. Nah, apabila sudah mulai dari sana, bisa dilihat
kalau misalnya, oh berarti kalau aku pengen jadi product manager, pengetahuanku yang kurang adalah ini. Let's start with that. Learning lah di bagian product manager. Atau, oh kalau misalnya aku sudah memiliki jadi marketing, pengetahuanku yang kurang adalah ini. Let's start with that. Learn how to-nya. Seperti tadi Mbak Mega bilang, mungkin bisa join kemana, mungkin bisa pelatihan apa gitu. Aku jujur tidak bisa mendetailkan karena mungkin itu bukan ranahku juga. Tapi start with mengetahui sebenarnya Kak Selvi tertariknya kemana. Oke, aku tertarik di blockchain industri. Kemudian role-nya apa aja ya? Kemungkinan tidak bisa yang berhubungan dengan bank karena kita bukan bank. Oke, jadi apa yang paling mendekati? Product manager. Apa yang kemudian kurang pengetahuannya? Tambal di situ. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sertifikasi apa yang diperlukan? Balik lagi tergantung Kak Selvi mau mengembangkan apanya, menjadikan diri sendirinya, menjadikan Kak Selvi-nya bekerja di part apa gitu. Karena balik lagi kalau misalnya cuman masuk di blockchain industry, tanda kutip cuman itu posisinya banyak. Karena sama company lain juga butuh posisi yang sama kurang lebih. Even company lain juga butuh developer dong. Company lain juga butuh product manager dong. Company lain juga butuh, I don't know, customer experience, kemudian operations, legal, GA, dan kawan-kawan. There's always a position open. Tapi balik lagi, kalau misalnya Kak Selvi tidak ingin menjadi peran-peran tersebut, learn from inside dulu. Kak Selvi mau jadi apa? Role ya, maksudnya bukan ingin jadi apanya. Role-nya Kak Selvi tertarik di yang mana? Kayaknya tertarik di produk. Oke, let's start with product. There's always banyak sekali. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang sertifikasi mungkin cukup tanda kutip mahal gitu ya. Bisa banyak sekali hal-hal atau event-event tentang yang mungkin bisa dilihat dulu yang free tanda kutip. Kemudian Kakak bisa lihat dari pelatihan-pelatihan tersebut yang mana yang paling menarik. Gitu. Jadi invest sesuatu, invest something, invest in yourself, invest in the time. Jadi kalau misalnya terbatas banget di administrasi bisnis, aku tidak bisa, karena aku juga nggak punya pengetahuannya, aku tidak bisa memastikan kira-kira yang pasti dipakai di semua pengetahuan administrasi bisnis yang mana gitu. Gitu sih. Mungkin kalau misalnya sudah start dari product manager, climbing up the ladder, kemudian menjadi C-level on business gitu. Itu kan jadi kepake semua gitu. Jadi start for the career path, start from investing on yourself, know yourself, kurang lebih maunya jadi apa, and then mulai dari situ. Mungkin tidak terlalu membantu karena ini tidak langsung jelas jawabannya ya, tapi itu salah satu saran yang bisa aku berikan untuk mengetahui sebenarnya bisa start dari mana sih untuk jadi kerja di non-technical person di blockchain industry. Hopefully menjawab. Terima kasih Kak Selvi. Oke, thank you Kak Aryani. Terima kasih. Thank you juga Kak Oke, Selvi. thank you Kak Selvi ini atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Tias dan Kak Mega sudah menjawab. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.37, kami mohon maaf nih teman-teman lama nih, banget. harus dengan berat hati harus kami sudahi nih. Harus kami sudahi kelasnya nih. Untuk teman-teman yang bertanya tapi belum sempat terjawab, mohon maaf ya. Mungkin juga untuk pemenangnya akan kita umumkan teman-teman ya. Jadi tenang, yang belum terjawab akan tetap kita umumkan teman-teman dan akan kita kurasi nih kira-kira siapa ini yang cocok untuk jadi pemenang. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk sorry, ini ada yang nanya nih, maaf Kak, aku nggak masuk grup. Sudah di share belum ya linknya ya oleh tim Jobhan ya? Oke, teman-teman, untuk menutup kelas ini boleh dong dibuka dulu kameranya. Kita akan sesi foto bersama nih teman-teman nih. Ya, silakan dibuka kameranya, diarahkan kameranya ke wajah dan disiapkan senyuman terbaiknya teman-teman nih. Oke. Oke, silakan teman-teman siapkan pose terbaiknya nih. Senyum manisnya mana? Senyum manisnya? Oke. Kita hitung sampai 3, saya izin untuk mengambil gambar. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin kalau pengen nanya lanjutan gimana nih Kak? Boleh hubungin Kak Tias di mana nih? Di LinkedIn mungkin atau di Instagram? Boleh di Mungkin LinkedIn, silahkan. Di LinkedIn LinkedIn? aku Ya. profilnya _Tias_Aryani. Ya kayaknya sih ya, atau Tias Aryani. Bisa cari aja Aryani Tias di search-nya. Aku kurang kurang hafal. Ya mungkin bisa di sana langsung kita bisa follow-follow di sana aja. Terima Oke, kasih. kalau untuk Kak Mega gimana nih? Apa nih linknya nih Kak? Oh boleh, nama LinkedIn saya Mega Handayani Supriyanto. Dan mungkin Oke, untuk profil LinkedIn, untuk link dari saya dan juga Katias mungkin akan di-share juga di grup kali ya, Mas Samam. Jadi peserta juga oke gampang siap. tinggal baca. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Dan jangan lupa teman-teman nih untuk upload keseruan kita pada pagi hari ini di Instagram. Silakan tag Faset ID ya, betul ya, Kak ya? Faset Faset underscore underscore ID ID. ya, betul? Atau apa Ya, tuh? betul. Oke, Faset underscore ID. Dan juga jangan lupa tag Jobhan nih, teman-teman nih. Oke, mungkin cukup sekian dari kami ya, Kak. Terima kasih Kak Mega dan Kak Tias telah memberikan waktunya di pagi hari ini ya, rela-rela lembur ya, Kak ya. Oke. Gak apa-apa. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya nih di akhir pekan ya. Silahkan teman-teman untuk beristirahat, untuk melanjutkan aktivitasnya. Yang pengen jalan-jalan silahkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Selamat siang teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. See you di lain Makasih. kesempatan.